pertama ulama. Jadi para ulama, orang yang alim, berilmu, itu tidak terlepas daripada tipu daya syaitan kalau mereka tidak mengantisipasi ya diri masing-masing. Karena keilmuan manusia, orang-orang yang berilmu dari segi agama pun bisa tertipu. Nah, ini banyak terjadi di zaman kita saat ini. Zahirnya alim, tapi dia tertipu, terpedaya dengan tipu daya syaitan ini tadi. Allah pun bilang dalam Al-Quran, Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah sebetulnya. Karena ini sudah langsung dari Allah memberitahukan bagi kita yang paham dan selalu ingat bahwasanya syaitan itu lemah. Tapi ketika manusia itu yakinnya kepada Allah, artinya keimanannya menguat, maka syaitan itu lemah. Tapi kalau kondisi hati kita, yakinnya kita manusia yang lemah, dia yang kuat. Jadi dia bermainnya ya di dalam benak manusia. Dengan cara apa? Dibisikkan was-was, keraguan. Hanya itu yang bisa dilakukan. Nah, dia akan menjadikan manusia yang di dalam keyakinannya lemah kepada Allah dan kuat keraguannya. Nah, disitulah letak menangnya tipu daya syaitan di dalam diri manusia, sekalipun dia itu dikatakan ulama ya. Banyak para ulama, orang-orang yang berilmu tertipu dengan ini, gurur ya. Menggurur itu terpedaya. Itu yang pertama, nanti dijelaskan detailnya. Yang kedua, para hamba manusia, budak manusia. Mau saja dipermainkan diri kita dengan orang lain, dengan iming-iming dan lain sebagainya. Nah, ini merugikan dan dia telah tertipu. Jika tidak bersegera manusia ini sadar dan bersegera kembali kepada Allah, jalan yang diridhai Allah, selamanya dia akan binasa, dia akan tertipu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ahli tasawuf. Ini orang-orang yang berusaha untuk mensucikan jiwanya, orang-orang yang berupaya untuk membenahi dirinya. Nah, ini harus berhati-hati. Nah, termasuk kita senantiasa selalu berupaya untuk membersihkan hati dan jiwa kita dari ragam yang dinamakan penyakit-penyakit hati. Itu termasuk daripada tipu daya. Yang terakhir kita bahaskan adalah membanggakan diri atau ujub. Nah, itu kan bermainnya di hati manusia. Ujub pun tidak luput daripada ilmu dan amal. Orang yang termakan dengan tipu daya syaitan, gurur dia merugi dia. Dia terpedaya dengan ilmunya, dia terpedaya dengan amal kebaikannya, hingga timbullah di dalam hatinya sifat ujub. Allah selamatkan kita, insyaallah. Lindungi kita punya jiwa kita, diri kita daripada kebinasaan atau terpedaya akan tipu dayanya syaitan. Yang ketiga, pemilik kesenangan duniawi.
Nah ini juga suka terpedaya dengan tipu daya syaitan itu. Dan yang terakhir pemilik harta. Mau hartanya sedikit, apalagi hartanya banyak. Harta itu bisa membuat manusia lalai, tertipu, merugi, gitu. Gambaran dan contohnya Fir'aun, Qarun, itu kan sahibul mal semua tuh. Hamba Allah yang banyak harta benda. Sehingga harta kekayaannya membuat dia terlena, terpedaya. Di antara mereka mengikrarkan dirinya Tuhan, merasa dirinya dengan harta bisa segala-galanya, kayak gitu. Semalam saya lihat ada podcast, bukan podcast, di YouTube itu bukan dikatakan ramalan juga ya. Ya mungkin lah orang-orang yang suka-suka seperti itu memprediksi apa namanya, dengan bahasa-bahasa yang kasar, membanggakan diri dengan puluhan miliar harta benda dan asetnya, dan memponis orang-orang yang tidak sejalan dengannya itu goblok, tolol, miskin, bakalan mati. Kayaknya Chinese tuh. Saya dengarkan dia memprediksi masih ada waktu 2 tahun sampai 2027. Kemudian 2030. Ya, 2027 sampai 2030. Masih ada waktu 2 tahun kalau pengen tajir. Alasan dia apa? Karena dengan banyak uang, harta, kamu hidup. Kalau hari-harimu seperti saat ini yang kamu lalui, maka kamu akan mati. Itu bahasa dia. Lalu saya teringat dulu ada juga yang meramalkan 2012 kiamat. Pernah tahu gak? Pernah dengar informasi kan? Hah? Apa? Sampai difilmkan. Tidak tahu itu dari Amerika, tadi suku Maya kah, suku apa? Untungnya bukan suku Dayak dari Indonesia, suku dari Amerika, suku yang dituakan, Maya. 2012 kiamat. Nah sekarang 2025. Lewat berapa tahun? Ya, gitu. Nah sama lah kayak ini. Dia berkata masih ada waktu 2 tahun sampai 4 tahun ke depan. Kalau keadaan kita begini-begini aja, kamu akan mati karena kemiskinan. Itu kalau kita bisa mengambil pelajaran dari perkataan, ucapan orang-orang yang seperti itu mengkikis keyakinan kita kepada Allah. Ya, mengkikis keyakinan kepada yang memberi rizki, yang menghidupkan kita, yang dari awalnya kita nggak ada, dia yang menghidupkan. Tidak mungkin Allah menghidupkan kita manusia kemudian diabaikan, dibiarkan mati kelaparan. Ya, tidak mungkin. Allah itu maha adil. Dan siapa manusia yang bisa memprediksi apa yang tertulis di Lauhil Mahfudz sebelum Allah menciptakan alam semesta? Walhasil ada lagi dari bab emas naik, emas turun, jual apa beli, saatnya berinvestasi. Ini kan permainan tipu daya syaitan semua. Kenapa? Karena arenanya
ringnya itu masih di dalam kehidupan dunia. Termakanlah orang dengan tipu daya itu yang terpengaruh dengan apa yang terhadap apa yang didengar dan dilihat. Tapi kalau orang di dalam keyakinannya kepada Allah kuat, mau dolar naik, mau dolar anjlok, mau harga minyak naik, anjlok, emas naik, anjlok, kayak gitu deh keadaan dia. Gak ada yang mempengaruhi, gak ada yang membuat dia merasa khawatir, takut. Terlalu jauh untuk memprediksikan 2 tahun, 3, 4 sampai 2030. Oh, kalau seandainya batas umur dia sendiri dia tidak tahu kapan, bisa saja 1 jam ke depan, bisa saja besok sudah mati, akan seperti itu. Nah, di sini diantara tipu daya syaitan yang sedang dimainkan. Apa sebab itu semua bisa terjadi? Merosotnya keyakinan umat Islam kepada Tuhannya. Kita kalau udah keyakinan kita kepada Allah, nilainya itu tipis, ya bakal terjadi bencana pada diri orang itu sendiri. Sebetulnya dia sendiri yang menciptakannya. Keraguan yang lebih besar daripada keyakinan kepada Tuhan yang menguasai alam semesta. Kita punya Tuhan Allah itu menguasai alam semesta. Masa kita lebih takut dengan kondisi ciptaan daripada yang menciptakan? Coba pakai akal sehat gitu aja deh. Allah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian. Dalam perputaran kehidupan kita di dunia ini, dengan geopolitik yang sedang terjadi saat ini, kemana keyakinan kita kepada yang menciptakan kehidupan? Ya. Makanya kadang mendengarkan hal-hal seperti itu, kalau kita tidak bisa imbangi dengan hikmah di baliknya, bisa jadi kita malu, tertipu. Tertipunya apa? Ragunya bertambah, kuat keyakinannya yang berkurang. Hingga dampak daripada kesemua itu apa? Timbullah rasa ketakutan. Takut ini, takutlah ini, nanti bagaimana kalau ndak ada, nanti bagaimana. Timbullah was-was bermain, sudah termakanlah kita daripada ini kejelekan tipu daya syaitan. Padahal tadi sudah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Jadi lemahnya syaitan itu tergantung kepada kitanya yang beriman kepada Allah, di dalam keimanan dan keyakinan itu kuat atau tidak. Kalau kuat keyakinan kita kepada Allah, ya, yakinnya kuat, percayalah, mau langit pindah ke bawah, bumi naik ke atas, nggak ada ngaruh sama orang yang punya keyakinan terhadap Allah kuat. Allah berikan kita keyakinan yang kuat. Allah berikan kita pemahaman, insya Allah. Karena hal-hal seperti itu lebih baik tidak usah didengar. Nyaman hidup ente. Ya. Isi waktu dengan yang lain, kayak baca kitab kah, atau buka Al-Quran ngaji, resepin arti kandungan Al-Quran. Ya. Berharap Allah berikan satu ayat atau sepotong ayat yang membuka mata hati kita yang tertutup selama ini. Itu lebih bermanfaat daripada mendengarkan hal-hal yang merontokkan keyakinan kita. Justru ragu-ragunya yang menjadi lebih kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 yang dikatakan Imam Ghazali ini hampir kebanyakan tertipu, terpedaya dengan tipu daya syaitan. Ulama, sekali lagi orang yang berilmu, para hamba Allah yang suka diperbudak, manusia ini
dengan kekayaan, dengan harta, dengan jabatan dan sebagainya. Orang yang berusaha membersihkan jiwanya, ulama, orang-orang sufi, ahlu tasawuf, yang berjalan menapaki langkahnya itu untuk mendapatkan penerangan di dalam hatinya. Ini juga sering tertipu. Dan yang terakhir, pemilik kesenangan duniawi, pemilik harta. Ya. Baik. Tim. Mengenai kejelekan sifat gurur, Allah Ta'ala berfirman, fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gurur. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia kamu, dan jangan pula penipu setan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Nah, itu Allah jelaskan lagi. Warning dari Allah untuk kita orang yang beriman. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakumul billahil ghurur. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai sekali-kali kehidupan dunia, artinya berkali-kali. Sekali aja nggak boleh kalau bisa, kata Allah. Apalagi berkali-kali, kesian banget, orang-orang rugi banget kita kalau sampai tertipu dengan kehidupan di dunia ini yang memperdayakan berkali-kali. Jangan sekali aja nggak boleh kalau kata Allah, kalau bisa. Ya. Baik, kalau pernah kedapatan cepat kembali. Cepat kembali. Ketika tertipu dengan tipu daya syaitan, orang yang beriman langsung dia kembali. Kembali kemana? Kepada Allah. Tapi Allah memberikan penjelasan pada kita, ya, manusia kita ini bisa terjerumus dalam tipu daya. Bukan berarti rahmat dan pintu taubat Allah tertutup. Andaikan manusia tergelincir dan termakan dengan tipu daya syaitan, maka bersegera. Bersegera itu jangan ditunda untuk kembali kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bilang Allah menceritakan dalam Al-Quran perihal Nabi Adam Abul Bashar, manusia pertama ciptakan Allah dalam Al-Quran, Siti Hawa. Nah, kemudian dijadikan pendamping Siti Hawa. Dulu Nabi Adam itu waktu diperintahkan, ketika sudah diciptakan, Allah kan memerintahkan kepada para malaikat semua penghuni langit untuk apa? Menghormati ciptaan Allah namanya manusia. Allah sudah memberitakan terlebih dahulu sebelum Nabi Adam itu dihidupkan, udah dikasih tahu, diinformasikan sama Allah. Aku menciptakan manusia. Ketika manusia yang diciptakan Allah ini setelah selesai proses penciptaan dan ditiupkan ruh, hiduplah. Dan namanya Adam. Ketika ini makhluk ini, manusia pertama ini hidup, Allah memerintahkan kan semua makhluk ciptaan untuk sujud sebagai bentuk penghormatan. Makanya kita jangan pernah meremehkan ciptaan Allah. Ya. Sekalipun itu anjing, dia ciptaan, jangan pernah remehkan. Mengambil ibrah daripada ciptaan yang bernama manusia. Nabi Adam itu dari tanah. Kalau kita secara akal perbandingan derajat dan kedudukan,
Malaikat itu ndak ada stop-stopnya menyembah Allah, beribadah kepada Allah sebelum Nabi Adam ngerti apa itu ibadah dan tahu bagaimana cara beribadah. Diciptakan hidup dengan izin Allah, langsung disuruh hormati. Sedangkan malaikat sudah tinggi kedudukannya, banyak amal ibadahnya, dan tercipta mereka memang untuk melaksanakan perintah Allah. Malaikat itu nggak ada yang membangkang. Yang Allah dalam Al-Quran sifat malaikat ini, karakternya, ciptaan Allah yang bernama malaikat ini menjalankan apa yang diperintahkan Allah, tidak pernah protes, no comment. Yang diperintahkan Allah itu selalu dikerjakan. Itu karakternya malaikat udah. Tidak pernah membangkang. Ada yang sujud, disujud nggak pernah ngangkat kepala. Ada yang bertasbih, berzikir, itu udah kerjanya, nggak pernah melakukan yang lain. Ada yang ruku kepada Allah, udah itu aja. Sampai hari kiamat begitu dia. Kan itu kan banyak itu di ibadah sudah. Adam baru lahir, baru diciptakan, baru diadakan. Disuruh semua yang ahli ibadah ini dari kalangan malaikat sujud. Tapi karena yang memerintahkan Allah, wajib mereka menjalankan. Satu makhluk yang nggak terima, namanya iblis. Ya kan? Kalau Allah tanya, kenapa ente nggak mau sujud saat aku perintahkan? Dengan sombong dan angkuhnya dia menjawab, aku lebih mulia. Kau ciptakan dia dari tanah, aku dari api. Keluar kamu dari rahmatku, kata Allah. Jadi terputus dia dari rahmat Allah. Makanya dinamakan ablas atau iblis. Karena iblis itu dulu bagian dari malaikat. Yang ahli ibadah, yang mengalahi semua malaikat. Ahli ibadah. Ibadah iblis tuh mengalahkan ibadahnya semua malaikat yang Allah ciptakan. Karena satu pembangkangan, terputus dia dari rahmat Allah. Diusirlah dari surga. Kemana? Ya ke sinilah, ke bumi lah tempat dia. Tapi dia minta keringanan, tak dispensasi waktu. Nah dari kisah itu yang bermasalah siapa? Adam atau dengan iblis, atau iblis dengan Allah? Iblis dengan Allah. Yang merintahkan Allah, yang membangkang iblis. Kenapa marahnya ke Nabi Adam? Nabi Adam tidak tahu apa-apa. Nah, itu tadi kita ngambil pelajarannya, ya. Tahu tipu dayanya yang dia keluarkan, kata-katanya itu ingin menipu kita umat manusia. Ini kalau kita baca itu kalimatnya, firman Allah, ayatnya, itu dalam Al-Quran, kalau kita nggak ngeh, itu kita bisa tertipu. Bilang Allah ini menceritakan keadaan iblis pembangkang yang terputus dari rahmat Allah. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Kata iblis, ya Allah, sebagaimana engkau menyesatkan aku. Tuh. Allah menyesatkan dia. Masa Allah menyesatkan? Nah di situ aja kan nggak bisa diterima. Bagaimana kisahnya Allah itu menyesatkan?
Allah menciptakan, betul, menjadikan, iya. Mau itu maksiat, mau itu taat, mau itu pahala, mau itu dosa, dia menciptakan. Tapi yang memilih untuk berbuat dosa siapa? Yang memilih untuk melakukan perbuatan taat dan mendapatkan pahala itu siapa? Kita ciptaannya. Saat Allah memerintahkan untuk sujud ke Nabi Adam, iblis memilih dengan pilihannya. Berarti salah kan dia? Nah, ketika dia salah, Allah murka sama ini si iblis. Andaikan iblis tadi ikut sebagaimana pilihan malaikat, tidak bakal dia terputus dari rahmat Allah. Tapi begitulah sunnatullah. Ya. Apa namanya, tahapan ya, yang akan terjadi mulai dari awal terciptanya pertama kali manusia sampai hari kiamat. Hikmahnya di situ supaya kita yang saat ini bisa mengambil pelajaran, tidak tertipu. Hatta dengan kalimat banyak betul tipu-tipunya iblis ini. Allah saja dibuatnya kita ini seolah-olah menjadikan dan meyakini kalau Allah itu zat yang maha agung, tapi menyesatkan ciptaannya. Makanya kalimat iblis dalam Al-Quran, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sebagaimana engkau ya Allah menyesatkan aku. Allah menyesatkan dia. Kau yang memilih tidak mau sujud. Berarti siapa yang salah? Kau yang memilih tersesat. Kau wahai iblis yang memilih untuk makan laknat Allah, murkanya Allah. Karena kau tidak mau mentaati perintah Allah. Berarti itu pilihannya. Ya. Jadi jangan kita juga sebagai manusia yang saat ini ketika jatuh kepada maksiat, Allah semua berkehendak. Kalau bukan karena kehendak Allah, bagaimana bukan karena kehendak Allah? Kita ini punya pilihan. Kita tahu kalau ini dosa, tahu kalau ini pahala. Pilihlah. Kalau kamu memilih pahala, memang itu tujuan yang Allah inginkan. Bilang Allah dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum, Allah memerintahkan kepada kalian umat manusia, bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha, dan mencegah kalian, melarang kalian. Apa yang dilarang sama Allah? Anil fahsya wal munkar wal baghi. 3 diperintah Allah untuk lakukan, 3 yang dilarang Allah untuk dihindari. Pilihlah, kita memilih. Tapi perintah yang Allah perintahkan apa? 3 kebaikan. Dan yang dilarang oleh Allah apa? 3 keburukan. Bagaimana Allah menyesatkan? Jadi tidak layak kalau ada manusia tersesat atau dia terjatuh kepada maksiat menyalahkan Allah. Itu kamu yang memilih. Manusianya itu yang memilih dengan mengatakan, sudahlah kehendak Allah, aku jatuh kepada perbuatan dosa. Kan sudah tertulis semua. Allah menyesatkan, maksudnya Allah menyesatkan, Allah yang menciptakan dosa. Ini loh perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Allah juga menciptakan pahala. Ini loh yang dinamakan ibadah-ibadah yang mendatangkan pahala. Kamu wahai manusia mau yang mana? Tentukan sendiri. Apa yang kamu tentukan akan ada balasan nanti ketika menghadapku, kata Allah. Paham sampai sini? Yang mengambil pilihan baik dapat balasan baik. Begitu juga sebaliknya. Kita jangan tertipu dengan kalimat syaitan tadi kepada iblis, kepada Allah, fabima waitani, sebagaimana engkau menyesatkan aku wahai Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku duduki mereka punya jalanmu yang lurus, akan aku duduki dan aku sesatkan ini Adam dan anak keturunannya. Tahu iblis itu bakal punya keturunan.
Nabi Adam ini. Jadi dia akan berada di tengah-tengah. Nah, kemudian Allah lanjutkan lagi firman-Nya apa? Surat Al-Mustaqim. Akan aku apa ayat setelahnya itu? Aku dan surat Al-Mustaqim. Apa? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakiri. Wa la tajidu aktsaruhum syakiri. Aku akan datangi dari arah depan, aku akan datangi dari belakangnya, aku akan datangi dari sisi kanan dan kirinya, dan aku akan buat mereka kebanyakan tidak akan bersyukur. Dibuatnya itu senjata lihat kita, senjatanya iblis untuk kita. Dari depan didatangi kita, digoda nih. Ya. La'atiyannahum min baini aydihim, dari hadapan. Maksudnya apa? Ulama tafsir mengatakan dari arah depan kamu akan ditutup matamu dengan masa depanmu, hari akhirat maksudnya. Jadi kita tidak melihat ke depan itu ada namanya akhirat. Jadi seolah-olah kita ini hanya melihat masa depan kita nih besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Habisnya di dunia aja yang kita lihat seolah-olah masa depan. Tapi masa depan yang sebetulnya kita dibuat ditutupi sama iblis ini tadi, sama syaitan ini dan sekutunya. Sehingga kita tidak melakukan apa yang mestinya kita lakukan orang yang beriman untuk mendapatkan kebahagiaan di masa depan. Karena udah janji dan sumpahnya dia, si iblis ini tadi kepada Allah. Dari belakang digodanya lagi supaya kita melihat dunia belakang ini, kan bab dunia yang ditinggal. Dunia ini di belakang, ketika kita maju ke depan yang di belakang tertinggal, untuk ke depan akhirat ditutupnya, balik lagi sama dia supaya menolehnya ke belakang. Urusan dunia, muter dunia aja gitu. Muter dibuatnya gitu aja. Itu sudah strateginya, tipu dayanya dia. Dari sebelah kanan didatangi juga sama syaitan kita nih. Kita nih manusia, saking kesel dia sama Nabi Adam. Padahal permusuhan dia sama Allah, bukan sama Nabi Adam. Apa yang maksud dari sebelah kanan? Amal baik itu ditutup juga sama dia. Sehingga kamu tuh sungkan melakukan kebaikan. Berat melakukan amal baik. Berat melakukan pilihan mendapatkan pahala. Dari sebelah kiri juga dilakukan sama dia godaan tadi. Gampang melakukan maksiat. Mudah melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa. Semua itu tipu dayanya. Ya. Nah, ini kita harus ngeh. Pertama, tipu daya syaitan, dia menyalahkan Allah, telah menyesatkan. Itu kalimat dia. Kenapa Allah menceritakan ini di dalam Al-Quran? Supaya kita bisa mengambil hikmah dan ibar, pelajaran. Dengan itu bertambah kokoh dan kuat keyakinan. Nah, kalau yakinnya kuat, nggak akan terganggu dengan apapun, nggak akan terusik dengan apapun yang terjadi dari fenomena yang ada dalam kehidupan dunia. Karena kita fokusnya sudah ke masa depan kita, akhirat. Dibuatnya kita tidak bersyukur kepada Allah, tipu dayanya syaitan. Ya, Allah lindungi kita daripada godaan syaitan. Apalagi tipu daya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bilang syaitan ke Nabi Adam, dia datang ke surga pengen goda. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an tilka syajarah. Apa yang melarang kalian Tuhan kalian, wahai Adam, wahai Hawa? Ini Hawa udah diciptain.
untuk kalian mendekati itu pohon. Yang dilarang Allah kan memang Nabi Adam jangan deketin itu pohon. Nanti kamu urur merugi. Ala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal. Itu larangan dari Allah untuk Nabi Adam. Dibilang sama syaitan iblis. Ditipu-tipulah Nabi Adam sama Siti Hawa. Setelah proses, Nabi Adam ada teman hidup. Seorang istri namanya Hawa. Apa yang membuat Tuhan kalian berdua ini melarang kalian mendekati itu pohon? Terkecuali kata iblis, illa antakuna minal malakaini au takuna minal khalidin. Dia tidak mau kalian itu jadi malaikat kalau kalian deketin dan makan itu buah pohon tersebut, buah khuldi kalau kita bilang. Atau kalian menjadi berdua khalidin, kekal. Ya bilang buah khuldi. Pohonnya itu bukan pohon khuldi, pohon ya pohon. Tapi buah pohon itu yang membuat kalau dimakan kata syaitan kekal. Itu aja maunya Allah supaya kalian itu tidak jadi malaikat atau kalian kekal di dalam surga. Tipu daya kah itu? Tipu daya dia. Hilang iblis ke Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini bersumpah ini kepada apa? Apa ayatnya? Faqasamahuma. Aku bersumpah dengan bawa nama Allah. Itu tipu dayanya bersumpah dia bawa nama Allah. Setan, dasar setan. Kalau dia ada nyata depan kita, aku yang pertama jewer tempeleng dia. Karena dia lemah dibilang Allah. Apa yang kita takutin? Jalan lihat ada pocong takut. Ketika kamu takut itu tambah seneng dia. Berarti yakinmu kepada yang menciptakan dia kecil. Tapi ketika yakinmu kuat, nggak ada keraguan akan kebesaran Allah, kan sama-sama ciptaan. Ya toh? Tempeleng aja, jewer aja, jambak aja kalau Kunti yang datang menakut-nakuti kalian. Itu semua ciptaan Allah. Dialah yang bersumpah bawa nama Allah. Datuk-datuknya leluhur iblis itu namanya. Faqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bersumpah kepada kalian berdua, kata si iblis, aku cuma memberikan kalian nasihat. Oh, sejak kapan iblis jadi penasehat hukum? Itu tipu daya semua. Banyak ayat yang menceritakan tentang tipu daya dan kejelekan iblis. Diawali dengan Nabi Adam. Kita punya orang tua kita, bapak moyang kita, ya, nenek moyang kita, kakek moyang kita, namanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Tidak habis ke mereka berdua, kita ini keturunannya. Dan itu akan selalu terjadi. Dari empat sisi dia akan memperdayai kita, menipu kita, membuat kita ragu kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang, Allah, jangan sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Pula penipu syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Memang syaitan itu tukang tipu daya. Allah kuatkan iman kita, jangan sampai tertipu. Ya. Allah bilang dalam firman-Nya, ayat itu, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullah rabbul alamin. Perumpamaan seperti syaitan. Siapa orang yang tertipu dengan syaitan ini? Ya, perumpamaannya seperti syaitan. Siapa yang tertipu dengan syaitan? Siapa? Orang yang tidak beriman atau kaum munafikin. Perumpamaan mereka itu seperti syaitan berkata kepada manusia, kufurlah kepada Allah, ingkarlah kepada Allah. Tidak ada itu, tidak betul itu.
Allah tuh tidak ada dibuatnya. Kalau memang ada, mana buktikan? Memang mata kamu tidak melihat. Nah, matamu tidak melihat, apa yang kamu yakini? Mana ada Tuhan Allah dibuatnya? Udah kufur aja. Akhirnya kufurlah ini manusia yang penuh dengan keraguan di dalam dirinya. Paswa, ada keyakinan. Setelah dia kufur, berlepas tangan sudah. Membebaskan diri syaitan dari manusia yang diajaknya kufur. Aku saja takut sama Allah, kalian berani kufur kepada Allah. Itu kata dia. Itulah bahasa syaitan. Nah, ujung-ujung dua-duanya dimasukkan Allah. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Dua-duanya lah setan iblisnya lah manusia yang ikut bujuk rayu tipu dayanya, dua-duanya dimasukkan Allah ke dalam neraka. Waliyahumillah. Tipu dayanya begitu kuat. Tipu dayanya lemah, kuat bagi orang yang yakinnya kepada Allah lemah. Maka kuat tipu daya syaitan di dalam hati orang tersebut. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa gharat kumul amaniyu hatta ja'a amrullahi wa gharrakum billahi gharur. Dan kamu ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Amat penipu ya, betul-betul penipu ya. Nabi Adam aja mau ditipunya sampai bersumpah, sampai menjadi penasehat. Sekali bernabi aja dia perlakukan seperti itu, maka tidak akan selamat kita kecuali mendapatkan perlindungan dari Allah dari tipu daya syaitan. Nah, sering-sering kita meminta kepada Allah berkelanjutan di dalam memohon penjagaan dari Allah ya terhadap tipu daya syaitan. Yang berilmu, ulama harus minta tetap perlindungan pada Allah. Kalau enggak dibuatnya tertipu. Yang merasa dirinya suci, bersih hatinya, itu termakan tipu daya. Orang-orang yang banyak harta itu bisa mudah dia untuk syaitan menipu mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi SAW bersabda, alangkah baiknya tidur orang-orang yang bijak dan makannya mereka. Bagaimana mereka tertipu oleh ketiadaan tidur oleh orang-orang yang dungu dan ijtihad mereka. Sungguh sebutir debu dari orang-orang yang bertakwa dan yakin lebih baik daripada orang-orang yang terpedaya sepenuh bumi. Orang bodoh maksudnya ya. Mau tidurnya ibadahnya, tidurnya orang-orang yang berilmu, yang mempunyai keyakinan takwanya kepada Allah, yakinnya kuat kepada Allah, tidurnya aja lebih bagus daripada orang yang memenuhi dunia ini tapi bodoh, tidak ada keyakinan. Bukan maksudnya nggak ada keyakinan sama sekali, keraguannya mendominasi yakinnya. Kalau dikumpulkan satu dunia, orang satu yang kuat yakin dan takwanya bagus kepada Allah, dia lebih abdul, lebih bagus. Tidurnya aja lebih bagus, apalagi dia bangun. Makanya syaitan itu pernah masuk ke dalam masjid untuk menggoda orang yang lagi ibadah, lagi sholat. Kok bisa? Gampang memang. Tujuan dia itu kan sudah jelas tadi dibilang Allah dalam Al-Quran. Mau dari depan, belakang, kanan, kiri, pasti ku datangi. Tidak tahu di tiang, salah satu tiang masjid, ada orang tidur. Tidak bisa masuk masjid, syaitan iblis. Sebabnya apa? Nafas orang yang tidur itu membakar dia. Padahal dia mau ganggu orang yang lagi sholat. Nah, kok bisa ini nafasnya bisa membakar? Karena yang tidur ini orang yang bertakwa dan yakinnya kepada Allah kuat. Orang yang berilmu, takwa dimaksimalkannya,
yakin kepada Allah, kuat, nafasnya itu membuat terbakar syaitan. Hanya tidak bisa masuk. Hingga satu orang bertanya kepada ini syaitan yang Allah berikan penglihatan, bisa melihat. Kenapa tidak jadi masuk? Bukan tidak jadi masuk, tidak bisa masuk. Apa sebab? Tuh nafas tuh orang yang tidur tuh membakarku, kalau aku masuk bisa hangus. Padahal dia dari api. Ayo, api kok bisa terbakar? Yang membakar nafas yang lagi tidur, yang ditujunya yang lagi sholat, yang lagi bangun. Kok bisa tuh orang yang berilmu, bertakwa tidur? Yang namanya tidur ya tidur, bagaimana? Tidur bukan pilihan kita. Ente milih untuk melek 24 jam, tidur sendiri, dengan sendirinya akan tertidur. Dia tertidur ya tidur sudah. Yang itu lagi sholat di depan, di shop pertama dalam masjid, itu yang bangun, yang sholat. Yang alim ini tidur, mungkin tidurnya sebelum masuk waktu. Tidak ada yang berani membangunkan. Dari yang lagi mendirikan sholat mungkin tahu siapa ini orang, dari segi keilmuan ulamanya. Tapi takwa dan yakinnya kepada Allah membuat syaitan tidak berani masuk. Hembusan nafasnya itu menjadi benteng yang ditakuti oleh syaitan. Satu orang yang bertakwa, yakinnya kuat kepada Allah, dan dia hamba pilihan Allah yang dianugerahkan ilmu, tidurnya lebih baik daripada orang yang lemah keyakinan kepada Allah. Walaupun banyak ibadahnya, dikumpulkan satu dunia ini. Afdol yang mana? Yang tidur tapi yakinnya kuat kepada Allah, takwanya masya Allah kuat kepada Allah, dia lebih afdal. Dan itu yang disampaikan dan dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Allah berikan kita pemahaman, Allah kuatkan keyakinan kita insya Allah, dan Allah jadikan kita punya jiwa selalu dijaga Allah, dan kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah, terlindungi daripada tipu daya syaitan, sehingga tidak kita menjadi orang-orang yang merugi baik di dunia apalagi di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tanda itu ya.